gambaran rumah saya sendiri ya. Ukurannya itu 28 kali 6. Saya dihuni 4 orang ya. Saya, suami saya dan 2 anak saya. Nah, Mas bisa bayangin kalau tadi bicara soal standarisasi ya, standarisasi isoman gimana gitu. Kadang rumah ada yang lebih kecil dari ini, isinya itu lebih dari 4 gitu misalnya, itu ada. Di tetangga sebelah juga ada, diisi 2 keluarga, 2 kepala keluarga. Nah, masing-masing itu anaknya yang 1 3, yang 1 4, sudah gadis-gadis. Kalau seandainya ada salah satu yang terpapar COVID, bagaimana bisa isoman di rumah? Ada tangga kan ke atas nih, ada kamar 2 di atas. Tapi kan otomatis turun naiknya kan hanya di sini, tidak ada jalan lain, gitu loh. Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa isoman di rumah itu tidak akan memapar ke yang lain. Mari kita bekerja sama menjaga lingkungan kita agar tetap terhindar dari penularan COVID-19 dengan protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Isolasi mandiri punya arti lain untuk warga miskin kota, menjauhkan dari sumber mata pencaharian. Jadi tak heran jika ada beberapa warga yang dengan gejala COVID-19 tidak melaporkan kondisinya. Mereka lebih baik diam agar bisa terus beraktivitas. Pilihan itu diambil dengan banyak resiko tentunya. Artinya ketika kita sudah menderita sakit gitu, kita kan nggak berharap gitu bahwa kita akan kena COVID dan sebagainya. Ya kan kita nggak tahu dong. Gitu. Dia kena sakit karena risiko di pekerjaan dia, tapi dia juga kehilangan pekerjaan. Itu yang menjadi persoalan di bawah. Kita mau ngapain dengan kondisi yang seperti ini, dengan kematian yang tinggi, dengan orang-orang sakit, bahkan para pengurus juga sakit. Apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang kita coba penggalangan dana gitu kalau memang bisa gitu. Kalaupun tidak ya apa yang kita punya mari kita bareng-bareng lah gitu. Ada satu kisah di mana Eni harus pontang-panting mencari tabung oksigen yang saat itu memang tidak mudah didapat. Satu warga sangat membutuhkan oksigen itu. Eni menjadi tumpuan. Jaringannya tersebar di 18 kampung di kota Jakarta. Belum lagi jaringan kelompok-kelompok non-pemerintahan yang bisa diandalkannya. Harapan besar ada di pundak Eni. Beruntung, pesan berantai yang dikirimnya sampai ke Romo Sandiawan Sumardi dari Ciliwung Merdeka. Romo Sandiawan dengan tulus meminjamkan 1 tabung oksigennya untuk Eni. 1 persoalan selesai. Sayang, persoalan lain sudah menunggu di depan pintu. Itu saling bergantian Mas, 2 hari ganti ke yang 1, 2 hari kami ambil lagi ganti. Jadi memang nggak maksimal gitu. Mereka belum sembuh udah harus diambil gitu. Ya miris banget sih gitu. Tapi apa boleh buat, kita nggak bisa berbuat yang lebih gitu karena memang tabung itu cuma 1 dan itu dipinjamkan. Gitu. Jadi gantian aja 2 hari. Yang penting mereka sudah bisa agak lega bernafas, kita ambil ganti ke yang lain seperti itu sih. Ngeri itu orang miskin Mas. Dari JRMK untuk Ibu mudah-mudahan bisa untuk menambah modal ya dari Ibu, tapi tidak bisa banyak, tapi mudah-mudahan bisa meringankan beban Ibu. Selama 7 hari Ibu jangan kemana-mana. Pada akhirnya, gerakan dari warga untuk wargalah yang mampu menyelamatkan nyawa sesama. Selama pandemi rentan Maret 2020 hingga Juli 2021, Jaringan Rakyat Miskin Kota sudah memberikan dana pengganti aktivitas sebesar Rp560.000. Total, mereka sudah memberikan bantuan kepada lebih dari 400 kepala keluarga. 560. Biaya makan itu sehari berapa? Biaya makan sehari. Hari ini, masyarakat miskin kota dengan berbagai profesi menghadapi situasi yang lebih buruk dibanding awal pandemi.
sebagian besar kehilangan nafkah, sebagiannya kehilangan nyawa saat isolasi mandiri di rumah. Fasilitas kesehatan dan bantuan sosial selama pandemi ibarat pungguk merindukan bulan. Nggak adil, Mas. Nggak adil banget. Kalau sekarang mungkin pandemi, rumah sakit punya alasan tidak menerima pasien karena penuh. Oke, kita terima itu. Paling nggak kita melakukan usaha supaya tidak terpapar gimana sih? Ya pakai masker, ya sering cuci tangan, ya gitu lah. 5M itu tadi. Nah, kalau di sini lingkungan ini paling berjemur kayak gitu sebelum sakit. Gitu ya. Kalau yang sudah sakit, ya mau nggak mau ya isoman. Lah mau ngapain gitu. Kalau ya itu dia tadi ketakutan mereka dibilang COVID dan dia nggak akan bisa ketemu dengan, ya kita sih berharap sembuh gitu. Kalau dirawat di rumah sakit kan belum tentu sembuh kalau udah COVID ya, innalillahi ujungnya. Gimana kita mau bisa isoman dan tidak yakin tidak menularkan ke yang lain? Ya sulit lah gitu. Tapi ya mau ngomong apa, keadaannya memang seperti itu gitu. Atau kita mesti ke rumah sakit, ya podo bunuh diri gitu loh. Jadi memang bagi kami apa jenenge ya? Ya dilema lah. Ya tadi bilang kayak makan buah si malakama, di rumah tidak menjamin kami tidak memapar ke yang lain. Tapi ketika kami berobat rumah sakit, ya belum tentu diterima juga karena penuh. Bahwa ketika masyarakat miskin kota ini melakukan isoman itu tidak ada standarisasi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu standar atau tidak. Gitu. Itu yang harus dilihat oleh pemerintah. Gitu. Kan kadang-kadang pemerintah kita lupa. Dia punya warga yang kayak gini, yang kayak kita gini. Seperti dalam sajak W.S. Rendra, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Harus mengikuti anjuran pemerintah, physical distancing, nah itu yang penting ini nih. Masing-masing pihak punya cita-cita, masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Kini, kesedihan yang kita hadapi seakan tidak menemui jeda.